Ya, 2 bulan sudah NM ditahan ya, namun belum ada kejelasan pasti bagaimana nih kelanjutan hukum baginya. Nah, terbarunya NM memberikan amanah nih pada kuasa hukumnya yaitu Bang Fahmi Bahmid untuk menggugat RG dengan gugatan One Prestasi terhadap RG dan beberapa pihak. Saya mendapatkan peramanah dari Nikita Mirzani dan dia juga meminta saya segera dalam 1-2 hari ini segera memasukkan gugatan One Prestasi. Gugatan One Prestasi itu segera saya daftarkan dengan yang menjadi tergugat itu adalah RG. Ya, yang menjadi tergugat adalah RG, yang kedua adalah AM, yang ketiga, mohon maaf ini bukan tergugat tapi turut tergugat satu, ya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, turut tergugat 2 adalah Jaksa Agung Republik Indonesia, dan ada 1 perusahaan juga menjadi turut tergugat 3. Oke. Pada intinya ya, termasuk yang tergugat ini, tergugat pertama khususnya adalah RG ya, yang tentunya kita tahu juga RG itu siapa, dan beberapa pihak tadi yang disebutkan adalah tergugat 1, 2, dan 3 itu ada pihak kepolisian dan beberapa perusahaan juga gitu ya, yang turut terseret dalam kasus One Prestasi ini gitu terhadap laporan Nikita Mirzani yang disampaikan oleh kuasa hukumnya tadi gitu ya. Jadi pada intinya bagaimana ini bisa disebut sebagai pemerasan gitu ya. Sedangkan diduga yang mencari NM adalah RG sendiri, kemudian yang menawarkan adalah RG sendiri. Bahkan nih RG pula yang memberi dan RG sendiri yang meminta untuk diingatkan. Jadi pemerasan macam apa kalau seperti ini? Ayolah, hukum itu harus sesuai kebenaran ya, bukan permintaan. Oke Bang, kalau boleh tahu kesepakatan itu apa Bang, dalam hal bidang apa kesepakatan antara 4M tersebut Bang, boleh dijelaskan? Ya, itu kan disuruh mereview yang baik-baik. Jelas itu. Anda sudah dengar di videonya sudah ada. Kan sudah ada di media sosial. Di YouTube kalau nggak salah, di TikTok kan ada itu yang lagi rekamannya kan ada. Anda bisa dengar sendiri. Kalau Anda nggak punya, nanti saya coba akan carikan. Yang jelas itu adalah bagian dari kesepakatan yang harus dihormati, dan apabila kesepakatan itu dipersoalkan, itu adalah bagian antara prestasi dan One Prestasi. Kesepakatan itu hitam di atas putih atau seperti apa Bang? Tertulis atau kesepakatan itu bisa tertulis, bisa lisan, nanti itu proses pembuktian. Yang jelas kami punya dalil, punya dasar, punya argumentasi hukum bahwa ini adalah bagian dari persoalan perdata, sehingga apabila persoalan tersebut dipersoalkan, maka itu terkait dengan prestasi dan One Prestasi. Prestasi itu adalah telah melakukan, One Prestasi adalah mengingkari kesepakatan yang ada. Dan gugatan yang kami ajukan adalah gugatan adanya One Prestasi yang dilakukan oleh seseorang, RG dan AM. Ya, dari bukti rekaman yang sudah beredar ya, sejauh ini diduga itu yang pertama RG yang mencari NM seperti yang aku sebutkan di awal tadi, kemudian yang kedua adalah RG yang menghubungi NM ya, kemudian RG juga yang menawarkan, kemudian RG yang memberi, kemudian juga RG yang meminta ketemu dari awal ya, mencari-cari NM gitu. Ketika itu RG meminta untuk diingatkan sebelum 1 tahun bahkan ya. Pertanyaannya di mana letak pemerasannya katanya gitu. Apa yang dilakukan RG dan NM melalui Kak Mail ini adalah suara perjanjian katanya gitu. Mengingat NM adalah seorang artis dan suaranya sangat berpengaruh di Indonesia tentunya ya gitu. Nah, apa yang diberikan RG sejauh ini tentunya kepada NM adalah diduga untuk NM ini stop mereview, bukan untuk menutupi dugaan produk abal-abal milik RG. Nah, sejauh ini perkembangannya masih mencari bukti dan berkasnya belum juga dilimpahkan menjadi P21 gitu ya. Mungkin penjelasan berikut ini juga bisa kalian dengar nih. Dari sini aja kita yakin bahwa ini kasus dipaksain banget sih sebenarnya. Berkasnya NM sendiri belum lengkap ya? Sampai saat ini belum. Nah, inilah yang lagi dipelajari teman-teman. Kalau sudah lengkap, nanti penuntut umum segera menyusun surat dakwaan untuk
melimpahkan perkaranya ke pengadilan, misalkan apa, buat persidangannya lah. Kita dari Iya. banyak menunggu kok belum dikeluarkan ke kejaksaan. Ini dari awal Sudah, kalau untuk berkas perkara sudah. Kemarin itu kan di bulan Maret itu ke-19, artinya ada petunjuk yang harus dipenuhi oleh penyidik di sekira. Aneh ya, kenapa berkasnya itu nggak lengkap-lengkap Ya, gitu? itu sampai dengan kemarin di tanggal 5 itu baru dikembalikan oleh teman-teman penyidik ke Jatim, ya kan. Nah, sejak itu pula per tanggal 5 itu penuntut umum itu melakukan penelitian, mempelajari, mendalami, menggali fakta-fakta yang ada di berkas perkara, apakah sudah bersesuaian atau dipenuhi dengan petunjuk terdahulu. Nah, inilah yang dilakukan oleh teman-teman penuntut dalam rentang waktu yang tidak lama lagi. Kita harapkan penuntut Tidak lama lagi itu kapan ya? menentukan sikap ini, misalkan identiknya dengan apakah biasanya tuh dinyatakan P21. Kita bilang sendiri bahwa belum bisa disidangkan karena adanya pendalaman bukti-bukti seperti itu, Pak. Iya, sebelum sampai ke persidangan kan dibahas dulu dengan teman-teman di penyidik dengan penuntut umum. Apa petunjuk yang terdahulu sudah dipenuhi kah? Giliran ditahan aja cepet-cepet ya, seolah-olah udah siap dan ready. Terbukti bahwa terduga pelaku ini benar-benar salah gitu. Tapi ternyata ketika ditahan berkasnya ditolak karena kurang berkas, kurang bukti gitu ya, untuk menguatkan kasus ini segera dilimpahkan ke kejaksaan dan kemudian dipersidangkan untuk proses P21-nya gitu tentunya ya. Tapi sejak saat itu hingga tanggal 5 kemarin baru dikembalikan berkasnya dan sedang dikaji lagi nih untuk kelanjutannya seperti apa gitu. Lama banget ya. Prosesnya berlarut-larut gitu loh. Nggak sesuai dengan ketika itu penangkapannya atau penahanannya lah gitu ya. Lebih enaknya didengar penahanan itu cepet banget gitu. Udah buru-buru aja ditahan gitu maksudnya. Coba nih, apa nih komentar warganet mengenai updatean dari Kejaksaan Tinggi ya tentang kasus Nikita Mirzani ini, updateannya seperti apa, yang terbaru seperti itu. Disampaikan bahwa tanggal 5 kemarin baru berkasnya dikembalikan lagi dan masih dikaji sampai detik ini gitu. Yang pertama dari Diva nih, Niki pasti bebas, kenapa berkas masih kurang, penahanannya masih ditambah-tambah terus, kayak kontrakan rumah diperpanjang terus, katanya, ayo Pak Jaksa, bebaskan Kak Niki, katanya gitu, bebaskan aset negara kita Nikita Mirzani, katanya. Kok lucu, berkas belum penuh kok sudah di penjara gitu ya, seharusnya kan bebas, kecuali ada yang nyogok semua anggota yang di pengadilan. Wah, belum takut nih, katanya, hati-hati loh, katanya gitu. Kuat banget swapnya, katanya, swapannya gitu, swapnya ya gitu, kuat banget katanya. Semua selalu sehat selalu, semoga Nikita dan Mael cepat bebas, amin. Skincare yang bermasalah pada takut miskin, salah tapi tidak mau disalahin, makanya dia bayar orang pakai ada dagingan, nanti juga pada kena batunya, katanya gitu. Pak Jaksa boleh nanya nggak? Bertanya dengan nada dering. Kalau berkas belum lengkap kok Ami ditahan, ada apa? Ayo, katanya gitu. Gimana menurut kalian? Masih setia menunggu perkembangan kasus Nikita Mirzani sampai di persidangan nanti ya? Bagaimana update terbaru dari Kejaksaan Tinggi yang disampaikan oleh salah satu ahli tadi ya, sebut saja. Silakan tinggalkan komentar kalian di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya.